Sebelumnya mungkin boleh tanya dulu nih responnya teman-teman ya. Suaranya cukup terdengar ya? Aman, mantap. Meskipun sudah dicek-cek tadi, tapi tetap dipastikan lagi karena koneksi bisa aja berubah-berubah ya. Oke, sebelum kita memulai serangkaian acara sharing skripsi pada sore hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Saudari Gloria. Sudah tersedia? Iya. Oke, silakan Glo. Doa akan saya pimpin secara Kristen ya, yang lain dimohon untuk menyesuaikan. Bapak, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan pada sore hari ini, sehingga kami semua dapat mengikuti sharing skripsi dalam keadaan yang sehat. Berkatilah supaya acara ini dapat berjalan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkatilah juga supaya acara ini dapat berguna untuk kami semua. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Kristus, amin. Amin. Baik, terima kasih Gloria atas doanya. Sebelum kita masuk ke acara hari ini, kita mau ngapain sih sebetulnya? Jadi, teman-teman mungkin yang belum tahu juga atau yang baru dengar hari ini, apaan ya ini poster sharing skripsi ini ngapain gitu ya? Jadi sharing skripsi merupakan salah satu kegiatan yang diadakan, yang difasilitasi oleh HMPSkom, Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Atmajaya, untuk kemudian memberikan pencerahan gitu ya dalam hal penulisan skripsi. Apalagi mungkin Pak Rangga dan Bu Ina juga tahu sendiri gimana skripsi itu jadi momok biasanya buat mahasiswa gitu ya. Dan katanya skripsi ya ada yang bilang susah, ada yang bilang topiknya pokoknya harus suka gitu. Ada juga yang bilang ya ngerjain seniatnya aja. Tapi ada yang bilang mungkin ada juga yang udah dari semester awal bahkan ya udah nanya mungkin nggak sih Bu, Pak gitu ya kalau misalnya kami lulusnya tuh cepet gitu pokoknya. Ada banyak juga ya dan terbukti juga karena hari ini nggak hanya dari teman-teman angkatan atas atau berarti ya angkatan berapa ya angkatan atas semester 6 gitu lah ya yang sudah waktunya hampir mau masuk ke penulisan skripsi yang ikut, tapi juga ada teman-teman dari semester awal nih yang sudah semangat banget, terlihat banget sih sudah ada judul skripsi di ininya ya, nggak bercanda ya. Oke, kalau gitu kita juga sudah bersama-sama dengan dua kakak tingkat gitu ya, akan menjadi narasumber hari ini yang akan membagikan ilmunya, membagikan informasinya, jadi silahkan siap-siap dicatat dan nanti boleh langsung ditanyakan kalau ada pertanyaan, kalau ada yang mengganggu, kalau masih penasaran, pokoknya silahkan waktu yang tersedia hari ini bisa digunakan sebaik-baiknya. Oke, sebelum kita mulai lebih lanjut, mungkin ya, kita akan bersama-sama mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari Ketua Prodi Ilmu Komunikasi, Bapak Rangga Bumi Nuswantoro, SOSMA. Kepada Pak Rangga, dipersilakan. Oke, terima kasih, Clara. Selamat sore semuanya. Semoga sehat dan bersemangat selalu. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman HMPSkom yang sudah memfasilitasi acara yang bagus ini, sehingga ada kesempatan bagi teman-teman, khususnya yang belum pernah mengambil skripsi, itu tahu tentang apa itu skripsi dan bagaimana kemudian skripsi itu dijalankan. Karena sharing skripsi ini menjadi salah satu upaya Prodi yang dilakukan bersama-sama dengan HMPSkom untuk mempercepat waktu atau masa studi mahasiswa Prodi S1 Ilmu Komunikasi. Karena sebagaimana kita tahu, di Prodi kita itu masa studinya itu cenderung lebih lambat dari prodi-prodi yang lain. Saya pilih diksi cenderung karena tidak selalu juga gitu ya. Ada titik-titik tertentu mahasiswa kita juga waktu lulusnya atau masa studinya lebih cepat, tetapi ada kecenderungan itu lambat. Dan melambatnya itu di mana? Melambatnya itu adalah ketika mereka mulai masuk masa-masa
semester akhir atau ketika mereka mulai mengerjakan tugas akhir dalam bentuk skripsi. Nah, ini menarik ya, karena itu jelas banget. Artinya kalau dari kuliah teori lalu masuk kuliah-kuliah yang berbasis peminatan, teman-teman masih lancar nih. KKL teman-teman enjoy banget, senang. Tapi begitu tugas akhir, skripsi, speed-nya lalu melambat ya, dengan entah berbagai macam latar belakang pengerjaan skripsi banyak yang tidak berlangsung cepat gitu. Nah, ini juga yang jadi pertanyaan kami di pengurus prodi begitu. Ini sebenarnya karena apa gitu. Maka kami terus-menerus menggulirkan proses untuk merekonstruksi buku pedoman tugas akhir sehingga nanti ada alternatif-alternatif selain skripsi yang bisa diambil oleh teman-teman. Tapi soal itu nanti ya, karena belum diputuskan, sehingga saya belum bisa cerita banyak dulu tentang proses rekonstruksi itu. Oke, balik lagi ke skripsi. Membuka acara ini, saya ingin menekankan 3 hal ke teman-teman yang nanti akan mengambil skripsi. Kalau soal pedoman administrasi, prosedur, teman-teman baca saja ya di buku pedoman akademik. Di situ sudah ada semua syarat-syaratnya apa dan sebagainya, silakan baca. Tapi saya ingin menekankan 3 hal yang itu menjadi perhatian saya ketika mendampingi seluruh proses skripsi yang ada di prodi ini dalam posisi saya sebagai pengurus prodi. Yang pertama, ketika kita bicara tentang skripsi, maka sebenarnya itu adalah masa di mana teman-teman atau Anda sebagai mahasiswa itu memulai dialog dengan diri sendiri dulu. Saya ini ketika nanti akan skripsi, itu mau skripsi yang seperti apa? Seperti apa itu tidak melulu langsung fokus pada tema ya, tetapi skripsi saya ini kira-kira mau saya kerjakan dengan energi yang seperti apa. Nah, energi yang seperti apa itu harus teman-teman lihat dari perjalanan studi teman-teman juga. Kalau teman-teman melihat perjalanan studi teman-teman itu biasa-biasa saja gitu ya, cenderung mungkin teman-teman tidak terlalu punya keunggulan misalnya di hal-hal yang sifatnya teoritis, maka ya teman-teman harus terbuka dengan hal itu. Lain halnya ketika memang teman-teman melihat dari perjalanan teman-teman selama kurang lebih 3 tahun atau hampir 4 tahun begitu ya, teman-teman memang menemukan bahwa teman-teman memang punya keunggulan-keunggulan tertentu, menyukai kerja-kerja yang berkaitan dengan riset, teori, konsep dan sebagainya, bolehlah teman-teman kemudian mengalokasikan energi dengan sangat besar yang juga cita-cita atau ancangan risetnya itu gede, itu silakan. Intinya adalah lakukan itu dengan proporsional, teman-teman. Karena riset yang teman-teman lakukan untuk meraih gelar sarjana itu sebenarnya riset yang kalau dalam kerangka KKNI ya, kerangka kualifikasi nasional Indonesia, nanti teman-teman itu lulus berada di KKNI level 6. KKNI level 6 itu mensyaratkan teman-teman bisa melakukan prosedur berpikir ilmiah dengan benar. Artinya metode yang digunakan itu benar. Metode berpikir sesuai dengan konsep dan teori yang ada, hingga teman-teman bisa kemudian merencanakan program atau melakukan riset. Nah, jadi sebenarnya yang penting dari sebuah riset skripsi adalah dilakukan dengan prosedur dan metode yang benar. Itu saja. Tentang keluasan tema, tentang kedalaman dan sebagainya, itu yang tadi saya sebut, sesuaikanlah dengan kemampuan teman-teman. Bagus atau tidaknya skripsi itu bukan soal apakah teman-teman meneliti problem dunia atau teman-teman meneliti problem di sekitar. Bukan problemnya yang kemudian dinilai dan itu menentukan kualitas skripsi teman-teman. Tetapi sejauh mana sebagai peneliti, Anda semua melakukan prosedur penelitian dengan benar. Itu saja. Jadi, prosedur penelitian yang benar itu yang seperti apa, Pak? Lihat materi-materi saat dulu mengikuti kuliah MPK kuantitatif dan MPK kualitatif. Di sana Anda diajarkan bagaimana sih kalau mau melakukan riset. Bagaimana mencari problem. Bagaimana dari sebuah problem kemudian
ditemukan satu titik yang itu memiliki kerangka teoritis. Nah, nanti lihat lagi nih, kira-kira dari problem dan kerangka teoritisnya ini saya lanjutnya mau gimana nih? Apakah saya akan menggunakan teori itu benar-benar sebagai satu titik untuk membandingkan yang terjadi di realitas? Oke, berarti Anda dinaungi paradigma positivistik. Pendekatannya berarti kuantitatif. Anda akan melakukan penelitian survei. Jalan dengan desain riset yang seperti itu. Tapi kalau misalnya Anda menemukan masalah, mulai menemukan kerangka teorinya, kemudian Anda melihat, saya ingin melihat titik-titik yang lebih mendalam, saya ingin menggali lebih jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi di fenomena yang saya amati. Nah, berarti Anda dinaungi oleh paradigma konstruktivisme, maka pendekatannya adalah kualitatif. Maka jalanlah dengan pendekatan kualitatif. Jadi, yang penting adalah prosedurnya, teman-teman. Lalu itu dengan benar diseminarkan, dan atas apa yang diseminarkan, jalankan. Itu saja sebenarnya. Maka sampai pada titik ini, teman-teman perlu mengendalikan informasi. Karena ada banyak sekali informasi mengenai skripsi yang mungkin nanti akan muncul di benak teman-teman. Entah itu dari kakak tingkat, entah itu dari HMPS, entah itu dari dosen sana-sini, oh kalau kamu skripsi begini, kalau skripsi begitu, pasti akan ada banyak sekali. Tapi ingat, intinya, poin pertama, Anda harus proporsional. Siapa Anda, di mana kemampuan Anda, lihat track record Anda. Kalau Anda tidak memiliki track record yang terlalu gemilang dalam capaian-capaian akademik, maka yang proporsional saja. Pastikan Anda memilih tema yang benar-benar Anda sukai, pastikan Anda memang bisa menjangkau tema itu, Anda bisa menjangkau data-data itu, cukup lakukan itu semua dengan prosedur penelitian yang benar. Cukup banget, teman-teman. Penilaian dosen itu tidak akan melihat Anda akan meneliti tadi ya tingkat dunia atau tingkat lokal, bukan tingkatannya yang penting, bukan isunya yang penting, bukan Anda memilih metode yang sulit lalu itu menjadi hebat, tidak. Tidak. Dosen akan selalu melihat penelitian skripsi ini itu dilakukan dengan metode prosedur yang benar atau tidak. Kalau benar runtut, hingga nanti ketika ujian, hasilnya juga komprehensif, data yang diambil banyak, mahasiswa bisa cerita banyak tentang apa yang dilakukannya. Mahasiswa menguasai apa yang ditelitinya, pasti akan optimal, pasti akan maksimal. Lihat saja, skripsi-skripsi yang nilainya A atau A-, itu bukan skripsi-skripsi yang meneliti tentang sesuatu yang gede. Itu bisa jadi dekat dengan kita. Problem-problem yang bahkan mungkin kita tidak pernah terpikir bahwa itu adalah sebuah problem. Nah, maka itu seninya. Itu yang pertama ya, proporsionalitas. Itu penting banget. Kenapa ini saya tekankan? Karena banyak sekali mahasiswa yang terjebak untuk mendesain risetnya itu sebagai sebuah desain riset yang dia sendiri nggak tahu dia mau melakukan apa dengan penelitiannya. Hanya karena misalnya, pokoknya saya ingin ikut ini aja deh, dapat referensi penelitian dari cutting, lalu dicontoh persis seperti itu, tanpa kemudian benar-benar mengetahui, menyadari, ini kira-kira saya paham nggak sih? Kalau isunya saja saya nggak paham, ini satu topik yang jauh sekali dari dunia saya, dari keseharian saya, taruh pasti mengerjakannya lama. Anda malas, nggak suka dengan topiknya, gitu ya. Lalu juga misalnya ketika diminta untuk mencari data juga misalnya nggak terlalu enjoy gitu. Jadi itu akan mengganggu. Yang kedua, selain proporsionalitas, yang kedua adalah tentang bagaimana Anda itu memanfaatkan segala macam referensi yang fasilitasnya tersedia di UAJ. Nah, ini yang juga saya lihat masih sangat jarang teman-teman mahasiswa memanfaatkan. Repositori kita cukup lengkap. Universitas kita menyediakan akses untuk jurnal-jurnal yang cukup lengkap. Lalu termasuk juga kesempatan bagi teman-teman untuk bisa mengakses e-book misalnya dari perpustakaan. Atau ketika nanti teman-teman yang mengambil semester depan skripsinya dimungkinkan untuk bisa ke kampus, teman-teman akan bisa
menjelajah pengetahuan di perpustakaan kita. Ada begitu banyak hal yang bisa digali dari sana. Tapi saya lihat ini juga kurang dimanfaatkan ya. Kadang-kadang hanya cari saja 1-2 referensi skripsi terdahulu, sudah semuanya di-copy dari situ. Sehingga lalu mahasiswa sendiri tidak berada di dalam rute berpikirnya yang otentik begitu. Dan itu nanti kelihatan sekali pada saat seminar skripsi. Biasanya juga akan bingung, nggak karu-karuan gitu. Apalagi ketika lanjut ujian, biasanya juga dibantai oleh dosen. Gitu. Yang ketiga adalah komunikasi dengan dosen pembimbing. Nah ini penting banget. Tidak soal Anda itu nanti dapat dosen pembimbing siapa, sama saja. Tetapi bagaimana Anda mengelola komunikasi dosen dengan dosen pembimbing itu adalah hal yang sangat penting. Yang harus Anda pegang adalah intensitas. Itu saja. Maka Anda harus punya endurance, daya tahan ketika mengerjakan skripsi. Intensitas ketemu atau diskusi, berkomunikasi dengan dosen harus Anda jaga. Dan itu siapa yang bisa menjamin bahwa itu akan berjalan dengan lancar? Siapa? Diri kita sendiri, bukan orang lain loh. Bukan dosen, bukan kampus, bukan kakak tingkat, bukan pacar, bukan orang tua, tapi Anda sendiri. Seberapa memang Anda sebagai mahasiswa yang skripsi itu disiplin untuk secara terus-menerus dan intensif berkomunikasi dengan dosen pembimbing. Kenapa saya katakan harus intensif? Karena hanya dengan intensitas diskusi dengan dosen pembimbing, Anda akan terbantu dalam proses menyiapkan skripsi itu. Ketika misalnya dosen pembimbing memberikan pengarahan yang mungkin itu tidak selaras dengan apa yang teman-teman pikirkan, bisa jadi sebenarnya teman-teman sedang ditunjukkan jalan yang lebih mudah oleh dosen itu. Tapi kadang-kadang kita lebih percaya ke kakak tingkat daripada ke dosen pembimbing. Sehingga lalu yang terjadi ya nggak karu-karuan. Anda jalan dengan pikiran sendiri, dosennya juga mikir sendiri. Akibatnya apa? Nggak ketemu. Ketika nggak ketemu, ya biasanya yang dilakukan oleh mahasiswa malas menghindar. Lihat, tidak ada lagi intensitas. Kalau nggak ada lagi intensitas, ya sudah. Akhirnya semakin lama Anda meninggalkan laga skripsi, semakin malas Anda akan balik lagi. Males banget. Misalnya sudah ditinggalkan 1 bulan, mau balik lagi, mau ngontak, selamat pagi Pak, saya mau, itu udah nggak karu-karuan. Maka jangan sampai itu terjadi. Maka Anda harus disiplin. Karena apa? Anda intensif, Anda disiplin pun belum tentu itu memang lancar. Bisa jadi prosesnya bolak-balik dari dosen ke Anda ke dosen terus seperti itu. Tapi itu memang harus dilewati, teman-teman. Itu seninya. Maka balik lagi ke poin pertama. Yang proporsional, carilah tema yang Anda senangi, sesuatu yang dekat dengan Anda. Anda tahu betul soal itu. Lihat, apakah ada problem komunikasi di sana? Teliti saja. Anda tidak perlu menjadi orang lain gitu ya, ketika melakukan skripsi. Ini bisa melakukan itu, ini bisa melakukan, dia bisa seperti ini, dia bisa seperti itu. Tapi kan belum tentu teman-teman bisa juga melakukan proses-proses seperti itu. Jadi, sebagai penutup, menurut saya 3 hal itu yang penting, teman-teman. Kalau soal yang lain, yaitu dinamika Anda sebagai mahasiswa yang mengerjakan skripsi nanti yang akan mewarnai. Termasuk bagaimana Anda menguasai skripsi itu. Nah, itu juga bagian dari dinamika itu sendiri. Oke, itu saja dari saya. Semoga teman-teman bersemangat selalu dengan skripsi Anda semua. Pada titik ini saya juga ingin menegaskan terkait poin ketiga ya, dosen pembimbing. Ingat, dosen pembimbing itu penting, tapi juga bukan maha segalanya. Tetap kuncinya ada di Anda. Karena yang namanya dosen pembimbing kadang-kadang juga waktunya sibuk, sehingga mungkin intensitas bimbingannya berkurang. Kadang-kadang juga bad mood, misalnya Bu Ina itu sering banget bad mood. Itu kalau lagi bad mood, semua serba salah, bimbingan ini itu salah, dimarahi gitu. Problemnya kalau bad mood-nya terus-menerus, itu ya, enggak sih, enggak ada yang dosen kita yang kayak gitu. Semuanya baik, semua pasti ingin mahasiswanya terbantu. Persoalannya membuka diri atau tidak. Nah, kecuali memang ada kasus-kasus tertentu, ya ada jalan keluarnya, cerita saja ke dosen pembimbing akademik kalian.
Kalau itu masih menemui jalan buntu, bawa ke prodi. Jadi jangan jadikan problem-problem yang muncul di tengah jalan itu sebagai penghalang skripsi, sebagai sesuatu yang menghambat, sebagai sesuatu yang membuat gerak skripsi Anda itu lambat. Itu saja dari saya, Rara. Terima kasih. Semangat semua ya untuk teman-teman. Saya berharap untuk yang sekarang sedang skripsi atau yang akan melakukan skripsi di semester depan itu menikmati skripsinya. Dan itu dimulai dari ya ambil sesuatu yang Anda sukai. Apa gitu. Anda sukai gitu. Sehingga menjalani skripsi itu juga dengan senang hati, dengan suka hati, dengan bekal pengetahuan yang banyak karena Anda sudah paham tentang apa yang Anda teliti. Terima kasih, selamat sore. Ya, terima kasih Pak Rangga yang sudah memberikan semangat gitu ya, sama seperti yang kemarin sempat saya dengar juga waktu di seminar peminatan 2019 buat teman-teman 2019, Pak Rangga juga menekankan jangan dengerin orang dulu pokoknya ya, fokusnya ke diri kita, dan poin-poin tadi dari Pak Rangga mungkin bisa di-highlight untuk menjadi catatan kita semua teman-teman. Dan selanjutnya kita juga akan mendengarkan sambutan dari Ibu Ina Ratriana MA selaku Sekretaris Prodi Ilmu Komunikasi. Kepada Bu Ina, dipersilakan. Oh, kok aku pakai sambutan segala sih? Aku kan udah ada Pak Rangga. Terima kasih Pak Rangga, terima kasih teman-teman dari HMPS. Saya cepet-cepet aja. Intinya selamat untuk teman-teman yang akan mulai memasuki babak baru. Mungkin nanti di semester ini akan ada yang KKL, akan ada yang skripsi. Dan kalau pesan saya, skripsi bukan hal yang harus ditakuti karena skripsi merupakan pembuktian, ajang pembuktian untuk kalian selama sudah bersemester-semester di Atmajaya ini. Nah, ini puncaknya gitu. Dan memang akan banyak pembelajaran sendiri, mencari materi sendiri, menulis sendiri. Jadi saya pikir skripsi itu memang sesuatu yang lonely ya teman-teman. Ini sepi gitu rasanya. Tapi saya pikir ini merupakan sebuah ajang kontemplasi untuk kalian berpikir lagi tentang pengetahuan yang kalian miliki selama ini atau minat kalian itu kemana. Sebenarnya lebih ke sana. Dan tidak perlu ditakuti. Ya, itu pesannya tadi seperti Pak Rangga, tidak perlu ditakuti dan juga tidak perlu harus mendapatkan dosen pembimbing impiannya gitu ya. Karena sejatinya tidak ada dosen pembimbing skripsi yang ideal, yang sempurna itu nggak ada gitu. Sudah ada banyak sekali kasus di mana justru saya melihat pribadi dari mahasiswa itu sendiri yang menentukan sukses atau tidaknya sebuah skripsi. Sementara dosen pembimbing memang faktor X ya, ada faktor X-nya begitu ya. Tapi intinya tuh adalah mahasiswa itu sendiri, mau siapapun dosennya sebenarnya tidak masalah. Dan nanti bisa ditanyakan ke Yudit apakah saya sering bad mood gitu ya, seperti kata Pak Rangga. Intinya kita semua dosen mencoba membantu kalian supaya menjadi menghasilkan yang terbaik di versi kalian masing-masing karena setiap mahasiswa memiliki potensi yang sangat berbeda-beda gitu. Selamat bersharing-sharing bareng. Nanti ada Yudit sama Vita ya, Rara ya. Silakan Ya, betul, Bu. silakan ditanyakan, kebetulan keduanya bimbingan saya. Saya nggak tahu ini dapatnya dari mana kok sampai ke Yudit dan Rara gitu ya, tapi boleh dicek. Nanti saya tidak akan ada di sini, jadi kalau mau dijelek-jelekkan pun dosen pembimbing pun tidak apa-apa, nggak masalah gitu. Ya, terima kasih Rara, saya kembalikan. Oke, terima kasih Bu Ina atas tambahan dan semangatnya juga yang sudah diberikan. Sekarang kita langsung masuk aja mungkin ya teman-teman, sudah nggak sabar juga menyiapkan catatan. Oh ya, sebelumnya buat teman-teman peserta yang bisa on cam boleh dipersilakan on cam supaya lebih enak juga sharing kita sore hari ini. Kalau gitu kita langsung ke narasumber pertama kita. Udah narasumber ya. Ini ada Kak Yudit Andika Danutirto. Iya, jenis penelitiannya adalah kualitatif dengan judul skripsi Dinamika Brand Identity Star-Cross setelah implementasi co-branding Star-Cross X Indomie tahun 2019.
Kalau gitu langsung saya serahkan kepada yang memiliki skripsinya. Kak Yudit, dipersilahkan. Kak Yudit, apakah suara aku terdengar? Kedengeran kok, bentar ya. Aku lagi Oke, nyiapin oke. share screen-nya dulu. Gitu ya. Oke, siap. Silakan, Kak. Oke, sore semuanya. Terima kasih sudah mengundang saya di sini. Ya kayak yang tadi disampaikan Bu Ina dulu ya. Gimana Bu Ina ngebimbing saya sepele. Enggak sih, Bu Ina baik kok. Bu Ina tuh sangat-sangat baik. Itu apa yang diomongin Pak Rangga kayaknya cuma mitos doang deh. Bu Ina sangat-sangat baik. Oke, jadi sebelumnya sorry banget kalau apa namanya PPT-nya sederhana karena iya keterbatasan waktu. Jadi ya aku usahain ngejelasin sedetail mungkin. Kalau bisa ntar kalau ada yang kurang bisa langsung tanya-tanya aja. Jadi aku di sini bakal ngejelasin lebih kayak gimana sih ngemulai skripsi. Jadi aku nggak bakal banyak ngomongin tentang skripsi aku, tapi gimana sih mau start untuk nyari topik sampai ke akhir, sampai ke kalian presentasi skripsi kalian. Jadi pertama tuh aku ngebagi beberapa bagian. Bagian pertama tuh bagaimana kalian nemuin topik skripsi. Yang pertama tuh tentuin tema besar kalian. Dalam artian tema besar tuh yang kayak Pak Rangga tadi bilang, kalian tuh selama udah berapa tahun? 3 tahun atau 4 tahun kuliah, tuh kalian tuh udah ngerasa nemuin di mana nih interest kalian. Kalian nih udah mulai seneng kemana nih? Yang gede-gede aja, kayak misalkan, oh aku udah mulai tertarik periklanan, aku udah mulai tertarik jurnalistik, aku udah mulai tertarik terhadap dunia PR. Yang gede-gede aja dulu. Ngaruhnya apa sih tema besar interest ini? Ngaruhnya ke gimana nanti kalian milih dosennya. Kenapa milih dosen itu penting? Yang kayak tadi Pak Rangga bilang, itu nanti akan mengaruhi kalian tektokan. Jadi kalian kan bakal sering kontak-kontakan langsung, ngobrol langsung gitu. Jadi kalau kalian udah tahu interest kalian juga harus milih dosen yang punya expertise di bidang kalian, di bidang yang kalian minatin gitu. Jadi karena emang sekarang sih kayaknya tuntutannya dosen harus diharapkan bisa menguasai berbagai macam bidang, tapi alangkah lebih baiknya kalian tuh bisa ngambil dosen yang sesuai expertise kalian. Misalnya kalau aku kan ngambil temanya tentang branding, makanya aku nyari dosen yang expertise-nya bidang branding atau periklanan gitu ya, karena akan lebih enak ngobrolnya, lebih enak bimbingannya, jadi jelas gitu. Karena di beberapa kasus, terutama di teman-teman angkatan aku tuh ada yang kayak milih dosen tuh basicnya tuh kayak ikut-ikutan aja gitu, kayak nimbrung sama temennya, kayak temennya milih dosen ini terus dia ikut, pada akhirnya di tengah jalan stuck gitu dan pindah harus di apa ya bahasanya, ya kayak dia tuh harus ganti dosen gitu karena dosen pembimbingnya tuh bukan expertise-nya yang dibahas gitu. Jadi kayak temanku dulu tuh ngebahas tentang marketing, terus dosen pembimbingnya tuh nggak terlalu expertise di marketing. Jadi itu kalian harus tentuin tema besar yang bakal kalian pengen jalanin skripsinya. Berikutnya tuh kalau udah nemuin kalian serak di mana, terus udah nemuin dosen yang cocok, pastikan kalian ntar turunin lagi, lebih kemana ya, misal kalau di periklanan kalian lebih ngarah kemana, ke branding, ke komunikasi marketing, ke mana lagi ya, banyak kok untuk advertising sendiri, jadi kalian bisa lebih turunin lagi, nyari yang kayak tadi Pak Rangga bilang, lebih dekat ke kalian gitu, jadi kalian lebih
lebih apa ya, lebih sering aksesnya gitu. Misalnya kalau ngomongin periklanan, di periklanan sosial media kayak gimana, terus makanya kalian jadi lebih sering aksesnya gitu. Nah, terus habis itu tentuin penelitian kalian mau kualitatif atau kuantitatif. Karena apa? Kalian harus tahu kalian ini jagonya di mana. Kalian jago di hitung-hitungan nggak? Jago ngolah data nggak? Kalau jago ngolah data atau kalian senang hitung-hitungan, ambil kuantitatif gitu, karena lebih enak jadinya kalian ngerjainnya. Kalau kalian nggak suka hitung-hitungan sama sekali, kalian bisa ngambil di kualitatif. Tapi kualitatif pun ini kalian juga harus bisa berinteraksi sama orang-orang. Dalam artian kalian kan harus salah satu instrumen kualitatif kan wawancara aja. Kalian bisa nggak mewawancarain orang. Jadi instrumen wawancara itu kan nggak cuma satu kali pertanyaan doang, tapi kalian harus ngegali kayak ngegali pertanyaan lebih dalam lagi, gali informasi lebih dalam lagi. Nah, kalian harus cari tahu di diri kalian ini lebih enak gimana gitu. Kalau kalian hitung-hitungannya bisa, terus kalian kayak ngobrol sama orang juga masih malu-malu, ada pilihan terakhir namanya analisis. Nah, analisis ini lebih gampang, kalian cuma milih subjeknya mau dari film, buku, gambar gitu. Kalian bisa analisis, tapi kesusahannya ntar lebih susahnya di teori-teorinya tuh. Karena analisis lebih dalam kan, jadi harus teorinya lebih banyak. Itu sih, setahu aku. Terus ke penelitian yang udah ada, kalau kalian masih bingung lagi, cari penelitian yang udah ada. Jadi kalian udah nemuin temanya, kalian udah nemuin lebih spesifiknya mau meneliti apa, udah tahu mau pakai kuantitatif atau kualitatif, ya udah tinggal cek-cek aja di di penelitian-penelitian yang lainnya gitu. Kalian lihat teorinya dia mereka pakai apa, instrumennya apa, hasilnya gimana dan sebagainya gitu. Karena di penelitian aku kesusahannya adalah bukan nggak ada sih, sedikit yang ngebahas tentang co-branding atau kolaborasi brand, terutama di Atmajaya sendiri masih belum ada saat itu aku yang nyari yang benar-benar ngebahas tentang kolaborasi brand, jadi referensinya sangat sedikit gitu. Cukup susah, cukup menantang, tapi karena aku emang lagi pengen ngerjain itu, peneliti itu, ya udah aku kayak tabrak aja sih. Nah, habis itu kalau udah kalian nentuin subjek penelitiannya, kalian mau meneliti siapa nih? Meneliti perusahaan kah atau orang kan bisa. Jadi penelitian tuh bisa kayak lu bisa meneliti korporat atau meneliti orang, lihat personal brandingnya atau ngelihat portal berita atau segala macem. Jadi kalian bisa tentukan abis kalian udah nemu yang di atas tadi, kalian nentuin kalian mau meneliti siapa yang gitu. Sebenarnya bisa dibalik sih. Jadi yang tadi itu nggak saklek urutannya, tapi bisa dibalik. Misalnya kalian udah punya subjek penelitiannya, dapat dari mana? Bisa aja dapat dari tempat kalian magang sebelumnya. Kalian bisa aja udah nemuin subjek penelitiannya, kalian tinggal mikir lagi, oh aku mau meneliti apa ya di sini gitu. Jadi kita tinggal di mix match ya kayak gitu. Nah, ini hasil dari yang aku kerjain tadi, dapatnya ini. Ini judul yang awal sebelum direvisi di pendadaran. Jadi aku dapatnya pengembangan brand identity Star-Crossed setelah implementasi co-branding Star-Crossed dan Indomie tahun 2019. Nah, kenapa tadi aku ngambilnya ini karena karena aku lebih tertarik di brand. Bukan, awalnya aku udah langsung tertarik dengan kolaborasi brand. Jadi di tahun 2019 tuh kolaborasi brand tuh cukup banyak. Jadi aku langsung tertarik pengen meneliti ini. Jadi itu aku udah tahu mau meneliti apa. Jadi aku udah tahu juga aku mau aku mau ngambil dosennya siapa gitu. Dalam milih dosen kalian tuh aku saranin kalian siapin tiga dosen yang bakal kalian pilih gitu, yang sesuai ada expertise-nya gitu. Misalnya kalau mau ambil bidang jurnalistik gitu, cari siapa nih dosen yang jurnalistik dan kalian pengen mau, sampai yang kayaknya ini bisa juga gitu, 3 atau 4 gitu. Karena kan pasti rebutan gitu loh. Nanti kalau misalnya satu nggak dapat, kalian punya cadangan-cadangan yang lainnya gitu. Jadi harus emang bener-bener dipikirin sejak KRS gitu, jangan sampai kelewatan. Dosen tuh penting, meskipun Pak Rangga bilang kayak nggak terlalu sepenting itu, menurut aku dosen tuh penting karena itu yang nentuin mood kamu, itu yang nentuin flow kamu ngerjain, itu yang bakal nentuin kamu ntar hasilnya kayak gimana, itu ada di dosen juga gitu. Jadi kayak emang kerja sama tim sih.
Nah, di bagian kedua, ini adalah road to seminar proposal. Jadi seminar proposal kan apa ya, kayak kalian ngajuin penelitian kalian ntar buat diseminarkan gitu. Diseminarkan tuh berarti kalian tuh kayak di apa ya, ya kalian bakal dikasih masukan sih untuk proposal kalian, penelitian kalian. Emang banyaknya tuh disalah-salahin, tapi ya udah gitu loh. Itu buat kebaikan kalian juga, dan itu lebih enak daripada, jadi kan itu kayak dikasih masukan sama 2 dosen gitu kan. 3 kalau dihitung sama pembimbing kalian. Jadi lebih apa ya, Sempro ini menurutku lebih sangat ngebantu untuk ngematengin apa penelitian kalian mau kayak gimana gitu. Jadi kalian kayak nggak usah sedih gitu, kayak proposalku pokoknya dijelek-jelekin, proposalku banyak dicoret-coret tuh, kalian nggak usah kayak mikir ini akhir dunia. Malah itu kayak ngebantu, bener-bener ngebantu kalian banget. Soalnya di teman angkatanku ada yang kayak sempet ngerasa gitu, kayak proposalnya dicoret-coret banyak, kayak udah sedih banget. Padahal kan itu kayak itu ngebantu kalian loh. Itu kayak ini dikasih jalan loh, dibantuin 3 orang langsung sama dosen loh. Kasih jalan buat ke arah sini yang lebih baik gitu. Jadi kalian kayak ya udah, emang kalian tuh pas seminar proposal ya udah kayak mental ini aja, mental disalah-salahin aja. Nah, agak cepet aja ya. Jadi ini tuh latar apa namanya, di Sempro ini kalian harus lebih banyak membangun reasoning why dari proposal kalian, penelitian. Aku ada beberapa latar belakang sih, nanti kalau kita mau lihat, kalau ada waktu kita bakal coba ngeliat ya. Waktu aku kayaknya ada mepet juga, sorry. Ini jadi ada beberapa reasoning aku bangun dari data dari yang umum, terus ke khusus lagi, akhirnya ketemu reason ini, akhirnya aku nemu rumusan masalah ini gitu. Jadi tuh kalian di Sempro harus membangun reason kenapa kalian mau melakukan penelitian itu. Harus diperkuat dengan apa? Dengan data, teori. Udah semudah itu aja sih. Segampang itu. Part 3, data. Habis kalian seminar proposal, kalian ngapain? Habis kalian seminar proposal, kalian pasti satu, revisi. Habis revisi, yang dicoret-coret tadi sampai kalian mau nangis, itu kalian revisi itu, kelarin itu, terus kalian turun ke lapangan, cari data dari mana, ya udah cari data, kalian turun ke lapangan untuk wawancara atau observasi, kalian nyebarin kuesioner kalau kalian kualitatif, kalian ngelakuin observasi buat analisis data, kalian harus banyak yang kalian harus lakukan di sini. Ini menurutku part paling penting untuk cari data ini cukup krusial karena harus dibuild secara matang. Maksudnya harus dicari secara lebih kecil gitu. Jadi diusahakan cari datanya tuh agak banyak atau lebih banyak sih. Ini salah satu panduan wawancara aku buat nyari data. Terus berikutnya ada olah data. Di olah data nih ya tadi aku bilang, setelah kalian cari, kalian akan milah-milah data kalian mana yang bisa dipakai, mana yang enggak. Kalian harus melihat lagi sesuai teori atau enggak nih jawabannya. Kalau enggak, buang, enggak penting. Aku bilang saranin cari data yang banyak untuk ketika turun di lapangan. Kayak gini sih kurang lebihnya data yang bisa didapat. Terus analisis data dari udah ngolah data nih, udah dipilah-pilah nih mana yang bagus atau enggak, mana yang bisa dipakai atau enggak di teorinya. Berikutnya adalah kalian harus menganalisis datanya sesuai teori kayak gimana, kayak gini. Ini teori aku yang co-branding, jadi kalau setelah aku udah nemuin data, udah ngolah, aku analisis hasilnya kayak gini dari co-branding. Nah, part terakhir nih yang cukup krusial, present atau pas di pendadaran kalian harus presentasi. Ini 3 hal penting yang aku kasih tahu yang semua teman-temanku tuh miss di sini. 1, setelah kalian ngumpulin berkas-berkas kalian buat ngedaftarin di saat rapat, kalian harus segera siapin PPT kalian buat presentasi, karena kebanyakan teman aku tuh nungguin dulu hasilnya keluar baru nyiapin, dan itu waktunya biasanya mepet. Kedua, latihan 15 menit presentasi, karena jangan dianggap sepele.
presentasi itu penting, karena jujur aja di aku 15 menit presentasi ini yang ngebuat nilaiku naik jadi A. Karena apa? Presentasiku bagus, dan presentasi aku tuh kayak dilihat dapat ngejelasin proses aku skripsi yang tadi Pak Rangga bilang. Jadi masalahnya tuh gimana kalian bisa nyeritain proses skripsi kalian. Jadi bukan skripsinya, gimana proses kalian gitu. Yang terakhir adalah tetap belajarin lagi penelitian kalian, dan kalian jangan takut jangan, tetap yakin aja terhadap penelitian kalian, karena itu yang kalian yang lebih tahu tentang penelitian kalian. Jadi 3 hal ini yang krusial untuk kalian presentasiin di pendadaran. Itu aja sih mungkin dari aku. Misalnya udah tidak ada. Terima kasih teman-teman. Ntar kalau ada yang tanya aja. Oke, terima kasih banyak. Overtime. Oke, terima kasih Kak Yudit atas presentasinya, pemaparannya. Bahkan sampai yang aku highlight tadi adalah kata-kata Kak Yudit, semudah itu. Semudah itu ya guys ya. Tapi mari kita dengarkan juga cerita dari pembicara kita yang selanjutnya, yang sudah hadir juga di tengah-tengah kita. Ada Kak Litvina Valeri Rimanovita, dan penelitian Kak Vita ini kuantitatif. Kalau tadi Kak Yudit kuali, Kak Vita kuanti, dengan judul skripsi pengaruh kualitas pesan kampanye #HM Conscious terhadap persepsi khalayak di Yogyakarta. Untuk lengkapnya ceritanya kalau gitu langsung Kak Vita, dipersilakan. Oke, sebentar ya, saya share screen dulu. Udah kelihatan belum teman-teman? Sudah terlihat Kak. Oke, selamat sore teman-teman semua. Kali ini aku juga bakal sharing sedikit banyak soal skripsi yang udah aku lakuin kemarin. Ya, senang banget sih dapat kesempatan buat ngobrol sama teman-teman. Judul aku itu pengaruh pesan kampanye HM Conscious terhadap persepsi khalayak di Yogyakarta. Jadi sebelum mulai mau cerita sedikit, ini tuh aku tuh berangkat dari simple banget, cuma dari lihat YouTube awalnya. Ini tuh adalah kampanyenya H&M. Jadi pertamanya aku lihat dari YouTube dulu. Ternyata ada gitu loh yang orang tuh mengulik tentang kampanyenya H&M Conscious ini gitu. Bahwa H&M Conscious ini kan seperti yang teman-teman tahu ya, retail fashion yang sangat besar gitu di Indonesia, bahkan ya banyaklah dari kita yang sempat mungkin belanja di sana gitu. Dari situ kan aku jadi merasa bahwa oh ini bisa jadi subjek penelitian yang cukup bikin orang orang-orang ngerti lah ya sama H&M gitu, kayak nggak ada yang nggak ngerti, mungkin ada tapi ya kayak laki-laki mungkin yang kurang ngerti fashion gitu. Nah dari sini tuh simple banget awalnya, kayak dari YouTube itu aku juga suka fashion kan, dari itu akhirnya aku mengulik nih ada apa di balik kampanyenya H&M Conscious ini gitu. Ternyata mereka itu ingin mengubah persepsi masyarakat bahwa yang dulunya H&M itu cuman buang-buang limbah pakaian menjadi kayak oh mereka ini sudah berubah menjadi sustainable fashion, yakni fashion yang bisa bertahan sampai seumur hidup gitu istilahnya. Dari dulu dari zaman aku mulai skripsi ini sama Bu Ina, banyak banget judul yang berubah. Kayak dulu aku juga pengennya branding gitu. Ya, aku juga milih Bu Ina karena Bu Ina juga expertise-nya di branding dan komunikasi pemasaran gitu. Sesuai sama yang tadi Kak Yudit udah sampaikan. Emang kalian penting banget sih. Pertama itu harus milih dosen yang emang kalian tuh yakin bahwa dia bisa membimbing kalian gitu. Kalian sukanya apa gitu. Kalian sukanya apa? Misal kalian sukanya campaign kayak aku. Campaign, terus pemasaran, marketing, iklan gitu. Mungkin kalian bisa pilih Bu Ina gitu.
Atau mungkin Pak Agus, Pak Beni. Jadi kalian pelajari dulu itu dosen jagonya di bidang apa gitu. Setelah itu baru deh kayak kita mulai konsul terus, konsul, akhirnya nemu judul yang tepat gitu. Dulu kenapa aku sempat berubah kayaknya 3 kali, 4 kali ada tadi. Itu pertama dari aku branding kan pengennya. Jadi mereka tuh kayak rebranding gitu. Dari yang dulunya cuman jual produk doang, menjadi mereka tuh lebih peduli lingkungan gitu. Tapi dirasa kurang sama jadi penelitiannya tidak mendalam gitu. Terus aku jadi nyadar, oh iya ya rebranding juga aku nggak ngerti-ngerti amat, gitu. Terus ngapain aku ambil gitu. Jadi teman-teman perlu banget untuk fokus sama apa yang teman-teman suka gitu. Kalau teman-teman suka sama komunikasi antar personal, ya udah ambil itu aja. Kayak nggak usah muluk-muluk, nggak usah bertele-tele gitu. Sampaikan aja kalian sukanya apa, lalu cari deh, misal kayak dari portal berita online, dari jurnal-jurnal, ada nggak sih yang meneliti tentang apa yang teman-teman suka? Gitu. Jadi itu jadi menambah wawasan teman-teman. Nanti lambat laun kayak pasti apa ya, mulai merasa, oh aku pengen ini nih gitu. Nah dari situ teman-teman bisa sharing ke teman-teman gitu. Kayak kalian pasti punya satu circle gitu, cerita aja. Aku kira-kira ambil ini cocok nggak ya? Kalau dari teman-teman sendiri, mereka ngerti nggak ya gitu. Dari situ dulu kayak lama-kelamaan pasti akan kebentuk nih pola pikirnya, dan kita jadi makin yakin untuk lanjutin skripsi kita dengan judul tersebut gitu. Nah, karena aku udah mantep nih, aku mau ambilnya pesan kampanye aja, H&M Conscious. Lalu, Y-nya nih yang jadi bingung nih, mau brand knowledge atau brand image, banyak kan, tapi aku merasa apa ya, memang nggak akan nyampe ke brand image atau brand knowledge gitu. Karena kampanye itu kan besar ya, luas. Dan ini aku ambil pesannya. Jadi pesan itu bisa mengubah apa sih? Mengubah persepsi, seperti itu. Emang tugas dosen pembimbing ini sangat krusial sih. Jadi kayak yang membuat aku akhirnya mantap sama judul ini pun juga Bu Ina gitu. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya seandainya udah memilih dosen pembimbing, pastiin untuk terus komunikasi sama beliau gitu. Karena apa namanya, mereka yang bakal nonton kalian gitu, teman-teman. Lanjut aja, ini. Nah, kuantitatif tuh sebenarnya kayak apa sih? Mungkin teman-teman udah ada yang ambil mata kuliah Metopen gitu-gitu ya. Pasti tentang data, tentang desain pengukuran, pokoknya semua itu data dan analisis gitu. Jadi teman-teman yang nggak harus kuanti juga sih yang jago data, kayak kuali juga harus. Cuman emang teman-teman juga harus pandai untuk mengolahnya juga gitu. Jadi kalau teman-teman merasa bisa untuk berhubungan selalu dengan data, ambil aja kuantitatif. Mudah kok, beneran. Nah, harus yang diperhatikan dalam menentukan topik. Teman-teman harus dapat dulu nih masalahnya. Lalu apa yang menjadi benang merahnya gitu. Karena masalah ini yang nantinya harus terjawabkan di penelitian kita. Dan memberikan sumbangan nih pada pengembangan ilmu. Lalu teman-teman nih mampu nggak sih untuk meneliti itu gitu. Misal teman-teman merasa, aduh subjeknya kok nggak dapet ya. Nah subjek ini juga penting teman-teman. Karena subjek ini kan nanti yang teman-teman akan teliti ya. Diusahakan untuk subjek itu adalah yang dekat dengan teman-teman gitu. Misal mau ngambil followersnya akun Instagram siapa gitu. Nah, teman-teman merasa mampu nggak sih untuk nge-chat mereka satu persatu gitu. Terus follow up kayak, Kak, udah isi kuesionernya apa belum? Kayak itu tuh harus butuh kesabaran dan semangat. Kayak waktu dan tenaga kalian tuh memang harus diluangkan untuk skripsi ini gitu. Jadi harus matang. Lalu penguasaan metode. Karena misal ya kayak nanti kita lihat di belakang aja biar cepat. Nah, perumusan masalah ini garis besarnya aja dalam kuantitatif. Yang pertama ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat gitu. Teman-teman harus bisa buat merangkai teman-teman tuh maunya apa gitu. Aku pengen menjawab bahwa penelitianku ini nantinya pesan kampanye ini akan berpengaruh terhadap persepsi. Maka aku harus ngulik-ngulik nih data-data apakah kualitas pesan ini benar-benar berpengaruh terhadap persepsi. Jadi istilahnya sebelum teman-teman mulai menulis latar belakang tuh kayak teman-teman nyari evidence-nya dulu.
Jadi kayak misal nanti dosen penguji nanya gitu, emang data dari mana? Ini Bu, Pak, aku udah kasih gitu. Karena memang kuanti ini basicnya data. Ini kayak aku tadi bilang ya, mengapa penelitian penting untuk dilakukan? Kasih data, kasih data, kasih data. Lalu argumentasi, bagaimana fenomena dikemukakan. Jadi kita harus membuat benang merah tadi itu. Apa sih yang seharusnya ada, tapi apa yang ada apa gitu. Jadi ada kesenjangan, ada gap-nya gitu. Ada yang pengen kita capai dalam penelitian ini. Jangan cuman ada jurnal yang udah neliti ini nih, aku lanjutin aja. Nggak cuman gitu aja, tapi harus ada modifikasi seperti itu. Lalu kuantitatif pasti jelas, eksplanatif, jenis penelitiannya. Lalu metodenya apa nih? Deskriptif, karena kita ingin mencoba untuk mendeskripsikan suatu fenomena. Lalu apakah kita ingin membuktikan fenomena tersebut sesuai dengan teori yang kita lakukan seperti itu. Nah, teori ini pasti nantinya bakal mudah lah ya, karena kita hanya menyusun istilahnya. Yang penting tuh teman-teman bisa merangkai misal dari teori 1 ke teori 2 gitu, menghubungkannya gitu. Bahkan dulu aku teorinya 7, lalu sempro dibikin jadi 2 doang, karena yang ngapain kasih 7 tapi kalau nggak relevan gitu. Jadi aku cuma 2 teorinya. Yang pertama kampanye komunikasi pemasaran, yang kedua persepsi, benar-benar cuma 2. Dan kalau itu memang bisa disambungkan, diorganisasikan, udah simple banget, kayak nanti di analisis juga bakal lebih simple lagi gitu. Lalu metodologi ini juga teman-teman penting banget, perlu banget buat baca skripsi yang udah pernah dipublish sebelumnya, lalu juga jurnal-jurnal gitu. Karena teman-teman nantinya kan bakal berurusan banget sama data seperti itu. Jadi teman-teman harus pintar-pintar untuk memilih subjek, terus teknik samplingnya apa, penentuan respondennya apa gitu. Itu nanti bakal dikulik banget sampai teman-teman sidang. Jadi rasanya bakal kayak kalau udah di luar kepala tuh, aku subjeknya ini, aku ambil teknik samplingnya ini, respondenku segini, kenapa? Misal Yogyakarta kenapa? Jangan cuman kota pelajar gitu doang, karena kalau cuman kota pelajar mah nggak dalam gitu loh. Bahkan aku kayak harus istilahnya lebih detail lagi. Kalau aku mau kota pelajar, siapa? Remaja kah? Dewasa kah? Umur berapa? Wanita atau perempuan? Jadi teman-teman harus banget kenal sama subjek penelitian teman-teman dan harus mantap. Oke, analisis data. Nah, ini teman-teman harus bisa membaca data dengan baik, detail, sistematis. Nggak perlu khawatir, teman-teman, banyak banget jurnal skripsi yang udah ada sebelumnya. Bahkan kalau misalnya nanti teman-teman mau kesulitan dan mau reach out aku terbuka banget sama teman-teman, aku bakal bantu teman-teman kayak gimana sih cara membaca data, gimana sih cara mengolah data, bahkan itu tuh sebenarnya bukan hal yang susah gitu teman-teman. Teman-teman cuma perlu menyesuaikan apa yang ada di data dengan teorinya teman-teman gitu. Harus ada korelasinya gitu. Kan namanya juga kuantitatif. Kita juga pengen untuk membuktikan suatu teori gitu. Nah, kita membuktiin pakai apa? Pakai teorinya juga, pakai datanya juga. Apakah data hasil penelitian sesuai dengan teori yang udah dikemukakan oleh ini gitu. Nah, interpretasi ini lebih kompleks lagi daripada analisis tadi. Disesuaikan dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai gitu. Harus ada teman-teman menyimpulkan gitu sih kalau kuantitatif itu. Apakah penelitian yang sudah teman-teman lakukan selama berapa bulan gitu ya, akhirnya endingnya tuh apa gitu. Apakah sesuai dengan teorinya seperti itu? Apakah sudah sesuai? Terus pakai konsep teori yang mana gitu. Jadi emang teman-teman harus mendeskripsikan banget sih. Cuman itu bukan suatu hal yang susah ya menurut aku, karena pasti nanti bakal dibantu sama dosen pembimbing, apa yang kurang detail, teman-teman harus tambahkan apa dan sebagainya seperti itu. Kesimpulan dan saran seperti yang udah teman-teman pelajari sebelumnya juga,
harus ada nih implikasinya apa dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Gitu aja teman-teman, kurang lebih untuk penelitian kuantitatif. Mungkin nanti bisa kalau mau tanya-tanya lebih lanjut atau mau sharing-sharing juga, mungkin teman-teman punya judul yang udah disimpan nih, boleh banget. Oke, terima kasih Kak Vita yang sudah menyampaikan, membagikan pengalamannya juga waktu mengerjakan skripsi ya. Dan sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab teman-teman. Kita punya sekitar 30 menit untuk teman-teman, terutama yang semester 6 ya, mungkin yang mau bertanya lebih lanjut mungkin ya tentang pemaparan yang sudah diberikan baik oleh Kak Yudit maupun Kak Vita. Kalau memungkinkan untuk on mic atau on cam boleh nanti menyampaikan dulu di kolom komentar, tapi kalau nggak memungkinkan mau pertanyaannya langsung diketik di kolom komentar juga dipersilakan. Apakah oke, sudah ada pertanyaan pertama kita, bisa on mic ya, silakan. Ciao. Oke, selamat sore Kak Yudit sama Kak Vita. Aku mau nanya dari kakak-kakak ini, pastinya walaupun Kak Yudit tadi bilang kayak skripsi semudah itu, gitu kan, tapi pasti ada di titik dimana jenuh lah, kayak bosen lah ngerjain skripsi gitu ya. Boleh dong Kak dibagi tips and triknya ketika kakak-kakak kemarin ngerjain skripsi pas lagi jenuh-jenuhnya itu, terus ngapain? Terus yang kedua, untuk Kak Vita khususnya, aku kan emang rencananya akan mengambil kuantitatif ya. Kesulitan apa sih Kak yang paling terlihat selama ngerjain kuantitatif? Mungkin bisa jadi latihan aku untuk mulai sekarang kayak gitu. Terima kasih. Oke, Coba dulu silakan nih. dijawab. Kak Yudit Jawab dulu dulu ya. boleh mungkin? Iya. Guys, itu cuma bercanda ya, cuma semudah itu ya. Dengan dianggap serius ya. cuma bacot. Enggak. Kalau untuk apa namanya titik jenuh, kalau aku belak-belakan nih, mumpung ada dosen, jadi aku tuh habis sempro aku tinggal sebulan tuh. Skripsi itu aku benar-benar tinggal sebulan tuh, karena kan lagi pas tengah-tengah itu pas lagi angkat-angkatnya pandemi itu kayak masih baru banget. Oke, aku baru mulai kayak habis itu ya udah terus di pandemi terus mau mikir juga ini gimana gitu kan, aku harus ketemu apa ya, jadi tuh aku bener-bener habis itu ngerombak lagi susunan latar belakangnya, ini mulai gimana, jadi kayak aduh yaudahlah tinggal dulu. Aku bener-bener ngontak Bu Ina tuh kayak Juni gitu, kayak ya udah tak kontak lagi gitu, ngadepin. Terus berikutnya jenuh. Yang paling aku rasain jenuhnya tuh gara-gara ngerjainnya di kamar terus gitu loh, jadi kayak nggak bisa kemana-mana. Makanya aku bener-bener aku tinggal sebulan karena bukan males sih, kayak ya udah kayak nge-stuck gitu. Akhirnya pas udah mulai agak longgar gitu ya aturannya, terus kayak berapa kafe itu agak buka, aku kayak mulai, aku kalau jenuh gitu aku mulainya aku paksain ngerjain di kafe gitu untuk start gitu. Jadi di masalah aku tuh biasanya kayak udah start terus males mulainya lagi. Terus kalau mau mulainya lagi aku paksain, aku datang ke kafe, aku set 2 atau 3 jam ngerjain, at least buat mulai dulu lah, mulai ngetik-ngetik dulu. Terus sisanya aku bawa pulang lagi, mulai ngerjain lagi dari sana. Gitu sih. Nyari suasana baru aja menurut aku sih. Tapi sekarang kayaknya udah lebih apa ya, lebih longgar lah daripada yang kemarin-kemarin, jadi kayak kalian harusnya bisa sih. Oke, tadi jawaban dari Kak Yudit. Bergeser ke Kak Vita, mungkin kalian dijawab pertanyaan soal kesulitan yang paling terasa untuk kuantitatif tadi, Kak. Silakan Kak Vita. Kesulitan terbesar tuh sulit semua kayaknya. Enggak. Kesulitan kuantitatif itu ada di awal ya. Jadi sebelum kita terjun ke lapangan tuh sulitnya di situ. Kayak kalau aku yang paling kurasain susahnya itu ketika nyusun pertanyaan gitu. Jadi di kepala nih banyak nih, apa goals-nya, apa yang pengen dicapai itu ada, kayak
aku pengen respondenku tuh jawabnya ini, jadi nanti penelitianku tuh bakal terbukti ini gitu kan kalau kuantitatif. Tapi ya itu kayak proses merangkai kata-katanya agar responden tuh paham sama pertanyaannya itu penting banget, kayak harus kayak apa dulu ya, istilahnya riset kecil-kecilan dulu gitu loh. Kita bikin nih misal 30 pertanyaan gitu. Teman-teman kita sendiri tuh paham nggak sih sama bahasa kita, terus nanti kayak goals-nya tuh bakal tercapai nggak sih gitu. Dan bahkan nanti setelah kita sidang ya, kayak kemarin aku tuh sidang selesai, pertanyaanku ini bahkan masih di otak-atik gitu sama dosen penguji. Jadi emang bagusnya tuh ketika kita waktu sempro bener-bener kulik tuh, tanya aja ke dosen penguji waktu kita itu kayak, Pak enaknya tuh pertanyaannya apa ya, karena waktu kita sempro udah bakal dibabat tuh habis pertanyaan-pertanyaannya, karena berurusan dengan bagaimana responden tuh akan menjawab sesuai dengan apa yang kita inginkan kan sebenarnya kalau kuantitatif gitu. Nah, gitu pula dengan skalanya. Skala tuh ada banyak kan, ada ordinal, nominal. Itu sesuai nggak sih sama pertanyaannya? Misal kayak aku pengen tanya nih, apakah teman-teman itu paham dengan apa yang aku jelaskan gitu? Mau jawabnya setuju, tidak setuju, lalala gitu kan? Atau ya tidak gitu. Itu nanti akan mengukur bagaimana kalian itu berada di taraf mana nih, misal kayak aku persepsi. Kognitif kah, afektif kah? Sangat-sangat overwhelming gitu loh kalau ketika itu berurusan dengan pertanyaan atau kuesioner itu tadi. Jadi emang banyak-banyak membaca skripsi jurnal yang relevan sama penelitian kita, terus tanya ke dosen pembimbing itu paling pasti, karena apa ya, mereka yang paham juga gitu kayak bagaimana sih skalanya dan segala macamnya gitu. Karena ya itu kemarin aku sidang masih di otak-atik sih pertanyaannya. Ya, emang rada ngeri sih teman-teman, tapi nggak apa, teman-teman pasti bisa kok. Semangat. Oke, nambahin tadi Kak Vita mungkin belum menjawab kalau Kak Vita pas ngerjain kuantitatif ngerasa bosen kan, kayak mungkin ketemu hitung apa angka gitu, terus gimana tuh Kak? Bener banget sih, bosennya itu ketika udah di SPSS. Bukan kayak gimana ya, tutorial tuh banyak di YouTube. Cuman ketika kita udah berhadapan sama data di Excel-nya, di SPSS-nya itu tuh kayak banyak banget gitu. Kayak aku puji Tuhannya cuma dapat responden 100. Ada yang temanku 400, 500. Nangis gak sih? Kayak banyak banget itu sumpah. Terus kalau udah di Word gimana panjangnya kayak ya. Tapi balik lagi kayak jenuhnya tuh pasti bisa gitu. Kayak aku tuh waktu tuh ngasih target gitu. Waktu aku berurusan sama data, aku ngasih target ke diriku sendiri. Misal dalam seminggu aku selesaiin bagian validitas reliabilitas. Minggu depannya regresi. Minggu depannya lagi apa. Jadi ada perkembangan gitu loh yang aku rasakan kayak oke, aku udah sampai sini, semangat dikit lagi kelar gitu. Kayak kasih semangat buat diri sendiri, pasti bisa gitu. Karena ya data, angka-angka, apalagi kalau teman-teman nggak suka matematika, ya kan pada komunikasi karena nggak suka matematika, ya begitulah, kasih target ke diri sendiri, motivasi diri sendiri, pasti bisa. Oke, makasih jawabannya Kak Vita, Kak Yudit, dan Rara yang telah memberikan kesempatan. Sama-sama. Oke, sudah puas ya, Cel? Oke, mantap. Kita lanjut, tadi sudah ada yang raise hand juga. Masih raise hand nggak ya? Oh, masih ada. Tadi ada Gloria duluan. Boleh? Oke, silakan, Glo. Selamat sore, Kak Yudit, Kak Vita, dan teman-teman semua. Di sini saya ingin bertanya, menurut Kakak secara personal itu tahap pertama yang harus dilakukan itu kita menentukan, mencari isu dulu, baru menentukan judul, atau kita menentukan judul dulu, baru mencari isu yang sesuai. Gitu, Kak. Terima kasih. Oke, gantian mungkin dari Kak Vita dulu. Oke, boleh. Ini pertanyaannya bagus banget sih. Apa yang pertama kali harus kita lakuin ya? Kalau menurut aku, isu dulu. Karena dari isu, apa sih yang mau kamu teliti, baru kita rangkai ke judulnya. Gitu. Nah,
untuk mencari isu tuh banyak banget, teman-teman mungkin nggak sadar tapi ternyata banyak banget, dan itu tuh bisa dibelok-belokin ke komunikasi, karena komunikasi kita juga udah tahu kan kita belajar apa aja dari pemasaran lah, korporat, banyak banget sumpah, sampai aku kayak banyak banget. Jadi aku ketika udah melakukan penelitian ini ya, aku ngerasa susah nih kayak aduh kenapa aku nggak ambil penelitian ini ya, ada yang lebih gampang lalala, tapi inget-inget lagi itu kan enggak, itu yang kamu suka atau enggak gitu. Jadi pertama kamu sukanya apa, dua ada kasus apa nih, ada isu apa dari sesuatu yang kamu suka itu. Tuh. Lalu boleh deh kamu rangkai judulnya, dan itu pasti banyak opsi gitu loh, kayak teman-teman bisa kasih 5 judul, terus kasih reasonnya, terus kayak jelasin ke dosen pembimbing, Bu kira-kira yang mana ya yang bisa saya ambil yang masuk gitu. Ya, gitu sih teman-teman. Gloria. Oke, Kak Yudit. Sama sih menurutku sama si Vita, emang bener banget, emang mulainya emang harus dari isu baru ke judul gitu. Kan logika sederhana aja sih, kamu harus tahu kamu mau ngebahas apa baru dijudulin gitu. Yang kayak aku tadi jelasin juga, kamu harus mulai dari kamu nih lagi interest sama apa sih gitu. Mulai aja dari situ. Kamu interest apa sih? Kayak medsos. Banyak kok yang bisa dibahas di medsos, banyak banget gitu. Kamu lagi senang Instagram, bahas aja. Lagi iseng main Twitter, bahas aja. Gitu. Mulai dari sana. Nyari apa sih isu, problem atau apapun yang berkaitan sama komunikasi yang deket-deket aja. Yang paling sering kamu ini yang paling sering kamu kepoin. Nah, itu bahasa paling enaknya. Soalnya dari rasa kepo kamu atau rasa kamu pengen tahu tuh itu yang kayak bahan bakarmu buat ngerjain skripsi. Jadi sebenarnya bukan masalah seneng aja, tapi kamu kayak pengen tahu nih ini kenapa sih bisa kayak gini gitu loh. Sebenarnya juga nggak bagus-bagus apa, kayak ini kayak seneng banget, tapi kayak ini kenapa sih nih orang, kayak kamu bisa neliti tentang, kayak kamu penasaran tentang kenapa nih orang bisa ada sesuatu bisa viral tuh karena apa gitu. Kan bisa mulai dari sana-sana aja gitu. Yang kayak aku mulainya juga tuh karena aku penasaran kenapa kolaborasi brand nih bisa bergerak gitu, dan kolaborasi brand gede dan kecil ini siapa yang paling diuntungin, kayak gitu-gitu aja, mikir sederhana. Jadi emang harus mulainya dari isu, dari mulai kamu seneng dulu, turun ke isu sekitar yang kamu seneng, baru tentuin kamu mau kualitatif atau kuantitatif, soalnya judulnya bakal beda juga untuk kualitatif sama kuantitatif. Karena di kuantitatif kan ada variabelnya juga kan, yang dari situ kamu baru bisa tentuin judulnya mau gimana. Itu sih, Gloria. Oke, terima kasih Kak Vita dan Kak Judit. Oke, sudah terjawab ya, Glo. Oke, ini sudah semakin panas rupanya, udah mulai mikir mungkin ya, apa nih yang ceritanya gitu ya. Kita mau ke Immanuela Devina dulu mungkin. Bisa dibantu spotlight teman-teman panitia. Bisa on cam dan on mic nggak? Atau mau menyampaikan pertanyaan via chat? Oke, nggak on cam ya, belum. Oh, halo maaf Kak, Oke. tadi nggak Ya. kesambung gitu, ternyata aku tuh. Oke. Maaf. Oke, Silakan. Oke, selamat sore untuk Kak Vita dan Kak Yudit, makasih untuk kesempatannya. Ini aku mau kasih pertanyaan ini sih untuk Kak Yudit, pas maaf, kalau pas persiapan untuk penelitian kualitatif ini kan kakak pakai subjeknya berarti Star-Crossed dan Indomie ya. Nah, kalau nggak salah tadi itu ada wawancaranya. Nah, pas kakak nyiapin judul ini, itu kakak make sure dulu bisa melakukan wawancara dengan Star-Crossed-nya gitu, baru oke, bisa dijalanin sempro dan selanjutnya, atau yang penting ini isunya bisa dulu nih, terus habis itu nanti mereka bisa wawancara atau enggak itu urusan nanti. Itu sih Kak, mau nanya itu. Terima kasih. Oke, thank you pertanyaannya. Seharusnya yang benar kayak tadi gitu, yang di pertama. Harusnya kalian make sure dulu bisa nggak di ini. Tapi karena saya bebal,
karena saya penasaran. Karena satu bukan bebal sih, karena kan yang di aku pengen neliti tentang kolaborasi brand, dan yang di Yogyakarta yang mungkin kan cuma Starcross doang saat itu gitu. Jadi kayak ya udah aku tabrak aja gitu. Dan harusnya yang bener kalau dibuat apa ya, prosedurnya aku harusnya nanyanya ke pihak Indomie dulu baru turun ke Starcross-nya. Tapi karena gara-gara pandemi itu jadi aku harus mutar otak, harus ngerubah lagi susunan latar belakangku kayak gimana. Jadi aku nggak ngerombak ya, cuma gimana caranya aku bisa ngarahin latar belakangku biar ke arah si Starcross-nya itu. Jadi kayak enaknya kualitatif, enaknya kualitatif sih gitu. Jadi kalian bisa, kalau di tengah-tengah lagi ada problem, maksudnya kalian udah sampai ke data nih, tengah-tengah lagi ada gimana, kalian bisa ngerombak latar belakang kalian biar inline gitu sama temuan datanya kalian gitu loh. Jadi emang harusnya kalian kalau mau benernya sih kalian bisa make sure dulu ke tempat yang akan kalian wawancara, mereka bersedia enggak. Tapi balik lagi, aku kan karena dulu juga belum tahu nih, dan mereka juga mintanya proposal gitu loh. Satu proposal, satu dosen minta surat pengantar. Jadi kan harus udah jadi dulu proposal segala macam. Makanya mau nggak mau juga harus dijadiin dulu nih proposal baru dikasih ke mereka gitu. Mereka mau nggak gitu. Soalnya kan agak ngebongkar, kadang juga agak pas mereka tahu juga ini mau wawancaranya gimana kan, pas mereka tahu oh ini ada data yang nggak bisa dibongkar, mungkin bisa di skip dulu atau gimana gitu. Jadi emang ya bisa kedua-duanya sih. Kalau kamu bisa make sure tempat yang akan kamu wawancara itu mau diwawancarai, boleh gitu. Kalau mereka bersedia ya udah. Kalau kamu rasa masih perlu dibangun dulu proposalnya segala macam, ya udah bikin aja dulu gitu. Nggak masalah sih. Itu aja. Thank you. Semoga membantu. Oke Kak, terima kasih. Oke, cukup menjawab ya. Terima kasih buat pertanyaannya. Selanjutnya ada Vincentia Laura. Sudah raise hand. Apakah bisa? Halo Laura. Oh, ini sinyal aku jelek nih. Jadi putus-putus suaranya. Aku izin off cam nggak apa-apa ya? Iya, Pak. It's okay. Silakan disampaikan pertanyaannya. Oke. Ini pertanyaan sangat mungkin pertanyaan basic. Jadi mungkin kakak-kakak udah pernah dengerin misalnya kita sebagai mahasiswa nih kepikiran untuk punya judul A dengan misalnya kita pengennya tuh penelitian kuantitatif, tapi karena misalnya ada kata tertentu yang menganggap bahwa persepsi ini pasti kualitatif. Nah, kalau misalnya kejadian seperti itu gimana sihnya? Bagaimana? Karena kan kadang ada dosen yang kita udah ngutarain pendapat kita dan kita udah jelasin bahwa ini tuh sebenarnya kuantitatif, tapi ya tetap aja dosennya nganggapnya tuh kualitatif. Nah, kira-kira gimana cara mengatasi itu gitu, dan ya gimana cara bedain antara yang kuantitatif dan kualitatif, karena ya kadang-kadang ya bisa beda pendapat gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Laura. Semoga terdengar jelas Kak Yudit dan Kak Vita. Berarti mungkin ada hubungannya sama komunikasi dengan dosen juga ya. Silakan yang mau jawab siapa dulu kira-kira? Kak Vita? Mas Yudit dulu mungkin ya. Oke, Kak Yudit dulu selesai. Aku ulangin ya, coba kalau aku salah nangkep boleh kamu langsung on mic aja. Jadi aku nangkepnya kamu mau nanyain gimana caranya ngeyakinin dosen kalau penelitianmu ini kualitatif, bukan kuantitatif, ataupun sebaliknya, gitu kan? Apa ya? Betul, Kak. Menurutku sederhana ini aja. Kamu kalau mau agak-agak lebih simple banget, dilihat dari judul. Kalau biasanya, ini sorry ya kalau aku salah, kuantitatif tuh biasanya ada 2 variabel di judulnya. Jadi misalnya efektivitas penggunaan media sosial terhadap apa gitu. Jadi ada variabel A terhadap variabel B, ada pengaruh atau enggak gitu. Itu sederhana, paling simpelnya kayak gitu. Tapi kalau kamu pengen nyakinin
apa namanya, pengen lebih buat bilang, oh aku pengen kualitatif nih, tapi kenapa dosen gue nyarani kuantitatif? Kamu ngeliat lagi, apa yang kamu pengen lihat? Pengaruhnya kah? Atau kamu pengen ngelihat apanya nih? Kalau pengaruh pasti ke kuantitatif, berhubungan dengan arah. Jadi ada pertumbuhan dari A ke B gitu loh. Itu pasti kuantitatif gitu. Jadi kamu harus ngelihat, kamu pengen neliti apanya dulu ini. Pengen neliti apa ya, dinamikanya, pengaruh masih ini ya. Apa ya? Jadi di kualitatif juga trikinya di judul juga sih sebenarnya, lebih tricky di judulnya. Kadang kalau pemilihan katanya salah nyerempet ke kuanti gitu, padahal maksudnya mau kuali kamu lebih ngelihat apa ya, lebih ngelihat efeknya sih, lebih ngelihat apa namanya, kalau di punya aku sendiri aku ngelihat dia nih apa namanya, ada ininya enggak, ada dampak yang bisa aku lihat nggak dari kualitatif. Jadi aku harus wawancara, soalnya aku ngelihat dampaknya, dampaknya dari segi brandnya gitu. Jadi aku harus wawancara karena aku ngelihat dampaknya, karena aku ngelihat pertumbuhan, misalnya pertumbuhan dari segi brand komunikasinya kayak gimana. Jadi aku harus ngelihat dari sebelum dia apa namanya, sebelum dia kolaborasi dan sesudah, dan itu harus pakai kualitatif yang disebarkan ke apa namanya, pelanggannya gitu. Jadi satu dari judul, kedua juga dari subjeknya, kamu mau nyarinya ke siapa. Itu sih sepaham aku ya, aku juga udah lupa. Mungkin loh, jangan terlalu ini, coba ntar ditanyain ke dosennya lagi. Oke, terima kasih Kak Yudit. Kak Vita? Kalau menurutku sih beda yang paling membedakan antara kuali sama kuanti itu goals-nya. Jadi kamu tuh mau mendapatkan apa ya? Mau mendapatkan kayak hasil yang mendalam kah? Atau kalau kamu mau mendapatkan hasil yang bisa digeneralisasikan ke berbagai respondenmu, itu berarti kuanti gitu. Terus kayak misal kasus di judulku ya, kan aku subjeknya H&M nih. Objeknya H&M. Nah, aku tuh pengen mendapatkan jawaban yang mendalam dari pemilik H&M-nya kah, itu berarti kuali. Tapi kalau kamu pengen mendapatkan jawaban yang sama, yang bisa digeneralisasikan ke semua populasiku yang aku ambil, itu berarti kuanti gitu. Terus apa tadi yang kamu tanya, kayak persepsi ya, persepsi bisa kuali bisa kuanti, bener banget. Nah, tergantung dari kamu tuh mau menelitinya yang kayak tadi, secara mendalamkah, misal persepsi kayak punyanya Mas Yudit, Star-Crossed X Indomie gitu ya. Kalau mau lihat persepsi masyarakat Yogyakarta, khususnya mahasiswa gitu, Atmajaya, kamu pilih 2 atau sampai 4 orang gitu, terus kamu wawancara ke mereka, persepsi mereka seperti apa sih? Gitu. Itu kan mendalam ya, kamu berarti harus melakukan wawancara, FGD gitu. Beda sama kalau kamu mau melihat pengaruh co-brandingnya Star-Crossed tadi terhadap populasi di Yogyakarta gitu. Berarti kan tuh jawaban mereka bisa aja sama gitu. Dan misal teorinya apa, itu bisa bisa dibuktikan untuk responden di Yogyakarta. Jadi ya karena triki-triki itu, konsul sih yang paling baik. Misal ya kamu kayak, aku udah ada nih Bu isu ini gitu. Nah kamu tuh cerita aja gitu. Aku tuh pengennya gini loh Bu, yang aku teliti. Misal kayak aku melihat persepsinya mereka, lalala gitu. Nanti kayak dapat insight gitu sih setelah ngobrol sama dosen pembimbing. Oh berarti ini aku kuali ya Bu gitu. Beda sama kalau kamu udah netapin dari awal nih, aku pokoknya ngotot maunya kuanti gitu. Mau gimana pun juga mau kuanti gitu. Nah, itu beda lagi, kayak ya udah berarti tinggal di otak-atik aja, persepsinya taruh di belakang gitu. Pengaruh lalalala terhadap persepsi gitu. Kan bisa. Ya. Sepertinya gitu. Bagus sekali Vita.
Apa? Bagus sekali. Tuh, dari jawabannya kita. Lebih make sense. Aku udah lupa soalnya. Oke, Gak bisa semua. terima kasih Kak Yudit dan Kak Vita. Laura, apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Jawabannya sangat menarik dan membantu. Oke, terima kasih juga Laura pertanyaannya. Oke, teman-teman dan Kak Yudit dan Kak Vita, mengingat waktunya sudah sebentar lagi. Mungkin ini jadi 2 penanya terakhir ya. Ada, yang tadi sudah raise juga, ada Tamara dan Hana. Mungkin bisa di spotlight sekaligus. Dan pertanyaan disampaikan dulu dua-duanya, baru nanti dijawab sama Kak Yudit dan Kak Vita. Silahkan, Tamara dulu. Oke, thank you Kak Rara, thank you Kak Yudit, Kak Vita. Tadi presentasi tentang skripsinya keren banget. Terus aku mau nanya nih, di awal kita mau bikin skripsi itu jumlah ideal untuk mengajukan judul tuh berapa sih? Dan kalau ada tips biar judulnya tuh mudah di ACC tuh gimana Kak? Thank you. Oke, disimpan dulu pertanyaan Tamara. Selanjutnya Hana. Oke, terima kasih untuk penjelasan materi dari Kak Yudit sama Kak Vita tadi sangat menarik. Nah, di sini saya mau bertanya mengenai berapa lama sih waktu kakak-kakak sekalian untuk mengerjakan skripsi, dan untuk kendala yang dihadapi itu selama skripsi apa saja, apalagi anak muda nih ya, banyak tantangan pastinya. Sekian. Oke, thank you Hana pertanyaannya. Kita langsung ke siapa dulu sekarang? Kak Yudit dan Kak Vita. Ada yang mau mengajukan diri? Dulu deh. Oke, Kak Yudit, silakan Kak. Rara bisa diulangin nggak pertanyaan Tamara tadi apa? Pertanyaan Tamara tadi soal jumlah ideal untuk ngajuin judul berapa, dan mungkin tipsnya supaya bisa di ACC judul. Oke. Kalau untuk jumlah idealnya berapa, sebisa mungkin sebanyak-banyaknya kalau kamu mampu. Kalau mampu sebanyaknya, kalau enggak ya paling enggak at least 3 judul yang paling ini. Jadi kalau aku dulu sih bukan di judulnya aja sih, tapi lebih ke draft coret-coretan gitu. Kamu selain ngajuin judul, ngajuin goals-nya kamu mau kemana gitu. Kamu reasoningnya kenapa, dan mau dibahas ini kenapa, ke arah mana gitu. Jadi kemana, terus mau dibawa kemana, arahnya kemana gitu, harus ada draftnya kalau aku sih. Jadi aku ngajuin 3 tapi dengan topik yang sama kalau nggak salah, dua topik yang sama tentang kolaborasi brand, yang satunya masih tetap branding sih, jadi masih sekitaran branding. Terus gimana caranya judul bisa di ACC? Sebenarnya sih kalau aku nggak tahu ya formula pastinya, kayaknya nggak ada deh formula pastinya. Kayaknya bukan di masalah di judul, tapi bagaimana kamu paham tentang penelitianmu gitu loh. Kalau aku ngerasanya gitu sih, kalau kamu pede dengan apa yang kamu mau bahas, kamu tahu mau kemana, kamu tahu reasoningnya kenapa kamu mau bahas itu, akan lebih gampang di ACC gitu. Bahkan kalau kamu udah tahu mau pakai teori apa, kamu akan lebih gampang di ACC gitu. Sebenarnya masalah ACC itu terputus ya sepertinya. Oke, Kak Yudit nge-freeze di aku, dan mungkin di teman-teman juga ya. Kita geser ke Kak Vita dulu, mungkin Kak. Sambil menunggu Kak Yudit. Oke, kalau dulu sih aku ngajuin itu 3, tapi ya benar-benar kayak kata Kak Yudit tadi, udah ada draftnya. Jadi misal ya, mungkin waktu nanti ngajuin kayak kasih tuh poin-poin, kamu ambil data dari mana gitu. Jadi ngajuin data tuh bukan cuma data, tapi alasannya kenapa gitu. Misal, oh saya lihat Bu kalau di Kompas itu ada pernyataan bahwa gitu. Jadi kayak setiap judul yang mau kamu ajukan, kamu harus gali-gali dulu, berpotensi nggak ini buat di ACC gitu. Karena dosen itu maunya kamu ngajuin judul, udah tahu data,
udah tahu ya pokoknya adalah kayak semacam grafik atau mungkin jumlah persenan gitu. Kenapa itu penting buat dilakukan gitu. Jadi kayak kemarin ada kasus ya, tapi dosen lain sih. Ini sharing aja kayak dia dari kuanti bisa jadi kuali karena datanya tuh kurang. Kamu mau kuanti tapi datanya kurang. Jadi ya nggak bisa gitu. Jadi malah harus ganti judul ke kuali malah gitu. Emang everything bisa berubah sih dalam proses pengerjaan skripsi ini. Makanya dari awal kayak biar bisa di ACC tuh rahasianya satu subjek. Subjekmu tuh siapa, kamu harus tahu dulu umurnya berapa, perempuan atau laki-laki, di mana, tinggal di mana gitu. Terus lebih spesifik lagi, misal mereka menyukai apa, atau misal kalian mau meneliti misal respondennya komunitas gitu, itu kan udah jelas banget ya. Tapi kalau misalnya followers, kalau misalnya ya apa ya, kayak aku nih konsumen H&M, itu kan harus lebih spesifik lagi. Jadi dosen itu maunya subjek di dalam judulmu itu jelas. Lalu yang kedua, kamu tuh udah research dulu. Kenapa judulmu itu bisa dilakukan gitu. Mungkin itu sih tipsnya. Karena dulu aku di ubek-ubeknya juga di data sama subjek gitu. Kalau soal nanti pakai teori apa, itu tuh bisa lah. Kayak pasti nanti dosen juga ngasih bantu jurnal, buku, itu pasti banget. Kayak feel free untuk tanya mereka juga, Bu, enaknya aku pakai teorinya siapa, bukunya Ibu ada atau enggak, Bapak, gitu. Apalagi Bu Ina. Rekomen banget Bu Ina. Ya, itu untuk menjawab pertanyaan Tamara. Oke, sekalian mungkin lanjut dulu Kak Yudit, tahan sebentar nggak apa-apa ya Kak? Kak Vita mungkin bisa lanjut sekalian ke pertanyaan Hana. Oke, pertanyaan Hana tadi apa ya, boleh diulangi? Berapa lama total waktu untuk mengerjakan skripsinya dan kendalanya yang paling dirasakan apa? Kalau aku dulu itu ngerjain skripsinya bareng sama KKL. Jadi super kendalanya tuh ya di super apa ya, kayak aduh nggak ada waktu gitu. Padahal ya ada aja sebenarnya. Lebih ke manajemen waktu sih kendala yang paling penting. Jadi aku ngerjain skripsi berarti berapa bulan ya? September, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Ya 8 bulan. Ya pokoknya dua semester itu benar-benar kucurahkan lah untuk skripsi gitu. Kendalanya di manajemen waktu sih, karena seringkali udah bikin target nih sama diri sendiri, pokoknya minggu ini aku udah kelar latar belakang gitu. Tapi terus molor gitu. Bahkan dulu tuh aku kan ini skripsinya ngelanjutin dari mata kuliah riset komunikasi strategis nih. Niatnya kan udah, wah latar belakang udah oke, tinggal lanjut ke teori udah ada, bahkan tinggal lanjut ke apa sih, ke lapangan gitu ya. Tapi kan dalam kenyataannya revisi. Jadi ya 8 bulanan itu lumayan sih mencurahkan waktu dan tenaga. Oke, terima kasih Kak Vita jawabannya. Kembali lagi ke Kak Yudit, tadi sempat keputus ya Kak? Iya, maaf. Oke, gak apa-apa. Mungkin bisa menjawab pertanyaan Hana tadi yang terakhir, atau mau menambahkan yang Tamara lagi? Oh, ntar bisa satu aja deh. Si Tamara tadi nanya ini ya, berapa lama sama kendalanya. Berapa lama Hana, tuh? gitu. Oh ya, Hana, maaf. Hana, sorry ya. Berapa lama aku tadi kayaknya aku ngitung total sekitar 6,5 bulan. Itu tuh udah termasuk aku tinggal sebulan. Itu 6 bulan tuh udah termasuk aku 6,5 bulan termasuk udah aku tinggal sebulan, atau kalau enggak ya 5 bulan aku bisa kelar sih. Kendalanya yang pertama pasti satu pandemi. Aduh, itu pandemi itu kayak apa ya, ngebuyarin apa ya, kayak bayangan kamu mau gimana, ntar kayak ya udahlah terus ganti lagi. Untungnya dosennya kayak lebih agak ada support dari dosen, jadi kayak untungnya bisa gitu. Terus kendala lainnya lagi, ini juga sekalian jawab yang punyanya Tamara tadi ya, yang nanya gimana biar ACC.
Jadi itu karena aku kepengen ngebahas tentang kolaborasi brand, penelitiannya tuh masih sedikit banget di Indonesia. Aku bilang di Indonesia loh bahkan. Itu masih sedikit banget. Dan di Atmajaya sendiri pun masih belum, belum ada yang melakukan penelitian tentang kolaborasi brand. Jadi mungkin kamu kalau bener-bener pengen langsung di ACC, cari yang belum ada diteliti. Mungkin kalau pengen secara ekstrim gitu, tapi tidak disarankan. Mending kamu nyari yang kamu bener-bener bisa aja gitu loh, bener-bener kamu kamu pengen tahu banget nih. Jadi lebih rasa keingintahuan yang genuine yang bikin kamu ini sih lebih bakal bisa diterima. Jadi masalahnya di situ juga di referensi yang sedikit. Bahkan aku nyari teori co-branding pun aku harus ngubek-ngubekin data ini jurnal-jurnal internasional gitu, harus nyari-nyari juga gitu. Jadi itu kayak banyak effort gitu. Tapi karena aku ya itu lagi karena aku pengen tahu, jadi aku ya lakuin aja sih. Oh, sama satu lagi, karena di pandemi susah sekali nyari sumber buat metodologi. Nah, metodologi soalnya dulu pas aku masih kuliah tuh metodologi di MPK 1-2 tuh metodologi bisa dapat bukunya kan di perpus dan itu jelas gitu loh. Kamu ngutip dan kamu tahu apa yang ngebahasin metodologi itu bahasin apa aja. Nah, sedangkan aku kemarin riset di internet tuh banyak kan kayak sepotong-sepotong gitu, jadi nggak susah dapat konteks full-nya, dan itu pun yang dialami sama teman-teman seangkatanku. Jadi susah banget nyari buku tentang metodologi. Bahkan untuk yang e-booknya aja tuh antara satu susah dan kedua dia adanya bahasa Inggris yang kalau ditranslate tuh kayak rada-rada susah gitu sih. Itu sih mungkin hambatannya gitu. Oke, terima kasih Kak Yudit. Semoga Tamara dan Hana sudah dijawab ya pertanyaannya. Udah. Bantu ya. Thank you Kak Vita, Yudit. Sama. Oke, terima kasih juga pertanyaannya, dan sudah di chat timekeeper ya, kita sudah sampai di penghujung acara. Sekali lagi mengucapkan terima kasih buat Kak Yudit dan Kak Vita sudah menyempatkan waktu untuk sharing, untuk berbagi, sudah menjawab pertanyaan juga tadi. Semoga teman-teman bisa tercatat semuanya ya, dan kalau mau ikut konsul sama Kak Yudit sama Kak Vita mungkin boleh ya. Ada Instagramnya nih, sudah dipantau sama mata-mata dari MPSCOM ya. Waduh. Ada di @yudit.ad, betul Kak Yudit? Oke, dan Kak Vita ada di Lidwinavita, LIDWINAVITA, betul ya Kak Vita? Iya. Oke, mungkin nanti kalau di serbu DM boleh ini ya Kak dijawab gitu ya. Boleh banget, boleh banget. Feel free. Oke, terima kasih sekali Kak Yudi dan Kak Vita. Sebelum kita mengakhiri acara sharing skripsi sore hari ini, mungkin kita mau foto bersama dulu ya, baru setelah itu kita tutup dalam doa. Jadi buat teman-teman yang belum on cam, mungkin bisa dipersilahkan on cam dulu, kita foto dulu. Oke. Yang masih rapi-rapi boleh dinyalakan kameranya. Kita foto, baru setelah ini kita tutup dalam doa. Hana, mungkin bisa diambil alih untuk foto. Oke. Jangan lupa aba-aba ya, Han. Biar siap gayanya. Ayo, yang slide kedua on cam yuk, biar bisa foto bersama juga. Ya, yang memungkinkan untuk on cam teman-teman dipersilakan. Oke, kita mulai ya teman-teman. Ini kita foto 2 kali. Yang pertama terserah, yang kedua juga bebas nih. Untuk gaya pertama, boleh senyum slide pertama. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2. Untuk slide yang kedua. Wah, yuk on cam yang pada bisa. 1, 2, 3. 1, 2,
Oke, sudah. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Hana. Terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir. Kita mau tutup acara sharing skripsi dengan doa yang akan kembali dipimpin oleh Gloria. Silakan, Glo. Iya, jadi doa ini akan saya pimpin secara Kristen ya, yang lain dimohon untuk menyesuaikan. Bapak, terima kasih karena Engkau telah menyertai acara sharing skripsi kita pada malam hari ini dapat berjalan lancar. Berkatilah supaya acara ini dapat membantu dan berguna untuk kami semua ke depannya. Terima kasih dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Kak Yudi dan Kak Vita. Yang mau saya thank you sama Kak Yudi dan Kak Vita boleh. Dan sudah boleh dipersilakan, Liv. Terima kasih yang sudah ikut acaranya dari awal sampai akhir. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman HMPS sudah mengundang saya. Terima kasih teman-teman. Dadah. Semuanya, see you next time. Is there something in the air? Feel the pressure in your stare. So close I can read your eyes. Why now? Why not tonight? Have a good thing going now. The tension's growing wild. Our minds haven't caught up yet, but our hands are so direct. And I know it should already happen. Now we're taking action.